Tidak Pak. Sumpah demi apapun kami tidak sedang berbuat mesum, jawab Kinar merasa panik. Bapak-bapak itu menyoroti tubuh sang pria. Lihat itu, gespernya saja tidak terpasang, tutur Bapak A. Astaga, pria itu panik. Saking takutnya dengan gelap ia lupa belum memasang gespernya kembali. Kinara membulatkan bola matanya. Sungguh Pak, kita tidak berbuat apa-apa. Tadi itu. Alau sudah kita bawa saja ke rumah Pak RT. Ya ampun, Pak sungguh kami tidak ngapa-ngapain. Pria itu membuka suaranya. Diam kau. Sudah kepergok mesum mau sok mengelak lagi. Buaak salah seorang pria menghajar wajahnya. Kia. Bapak-bapak tolong jangan pukul mas ini, kami bersumpah tidak berbuat apapun Pak. Kinara mulai menitikkan air matanya merasa ketakutan. Salah seorang bapak-bapak itu menarik baju sang pria. Kau mau ku bawa ke kantor polisi atau pertanggungjawabkan perbuatan? Saya benar-benar tidak melakukan apapun Pak. Tapi jika saya diminta untuk bertanggung jawab maka akan saya lakukan, jawabnya. Mereka berdua pun digelandang ke sebuah rumah sederhana. Rumah ketua RT di komplek tersebut. Sungguh perasaan takut bercampur malu masih berkecamuk di benak Kinara. Pria ini sama sekali tidak ia kenal, namun dengan apesnya dirinya dituduh melakukan tindak asusila di dalam warungnya. Sehingga membuat ketua RT tersebut meminta pria itu untuk menikahi Kinara malam ini juga. Terlihat ragu pria di sampingnya. Karena ia diam cukup lama untuk menjawab tuntutannya. Bagaimana? Tanya ketua RT tersebut. Baiklah. Saya akan menikahinya malam ini, jawab pria tersebut. Mata Kinara membulat. Ia menoleh perlahan ke arah pria tersebut, terlihat senyum tipis tersungging di bibir pria itu. Ya Tuhan, aku memang sudah saatnya menikah namun tidak dengan cara memalukan ini, wanita itu menunduk. Terlebih saat pria itu berikrar di hadapan seorang kiai, Pak RT dan para warga yang turut menjadi saksi. Beberapa di antara mereka juga mengambil foto mereka dengan tawa mengejek. Kinara mengepalkan tangannya. Ia benar-benar ingin merebut ponsel mereka dan membanting. Sekejam itukah mereka menganggap suatu musibah yang tak semestinya menjadi tontonan malah justru diabadikan. Kinara sudah tidak bisa menampung air matanya saat semua saksi mengesahkan mereka. Kalian baru sah secara agama ya, belum secara hukum. Akan lebih baik jika kalian mengurus ini ke KUA, ucap kiai tersebut. Terima kasih Pak Kiai, ucap pria tersebut. Dia menoleh ke arah Kinara dengan tatapan merasa bersalah. Hingga akhirnya mereka pulang ke rumah Kinara. Sebuah hunian yang bisa dibilang cukup sederhana. Kinara membuka kunci rumahnya. Silahkan masuk mas, titahnya lesu. Pria itu berjalan masuk. Pandangannya terus berkelana. Lalu kembali fokus pada Kinara yang duduk di sofa usang di ruang tamu sederhana itu. Sedikit ragu ia duduk di sebelah Kinara. Berjarak hampir 1 meter, mengamati gadis yang masih menangis di sebelahnya. Tangannya sedikit terangkat namun kembali turun. Ia ingin menenangkannya namun tidak berani. Maafkan saya mas. Jujur saya malu karena hal ini. Isaknya. Pria itu diam saja. Saya tahu. Ini tidak semestinya terjadi pada kita. Mas bisa menalak saya malam ini juga. Dan pergi. Pria itu pun mengulurkan tangannya meminta Kinara untuk menjabatnya. Aku taraf, ucapnya pelan. Kinara mengangkat kepalanya. Mas taraf. Pria itu tersenyum. Ayo, jabat tanganku. Titahnya. Kinara menyentuhnya. Taraf pun mengangkat tangan itu mendekati ke bibir Kinara sehingga gadis itu bisa mengecup punggung tangannya. Kinara sedikit terkejut saat bibirnya menyentuh punggung tangan yang halus dan putih bersih itu. Kita jalani dulu saja. Biarkan mengalir seperti air. Karena jika aku langsung meninggalkanmu, semua warga pasti akan mengecammu Kinar. Kinara masih menatapnya bingung. Tapi kita kan. Aku tidak akan Menyentuhmu kok. Sampai kita benar-benar yakin, ucapnya. Air matanya semakin deras. Apa aku bisa mempercayaimu mas? Karena bagaimanapun juga dia pasti punya hasrat selayaknya laki-laki normal. Akan ku usahakan. Di sini ada 2 kamar lain selain kamarmu kan? Tanya Taraf. Kinar mengangguk. Tapi kotor, karena lama tidak digunakan. Kamar bekas ayahku.
Taraf mengusap-usap kepalanya. Kalau begitu malam ini aku tidur di sofa ini saja, ucapnya. Mas yakin? Iyalah. Sangat yakin. Anu, kalau Mas ingin menalak aku benaran tidak apa-apa loh. Soalnya aku cuma gadis penjual kopi. Sedikit tertawa. Aku sudah bilang kita jalani dulu saja. Lagi pula aku kan hanya seorang supir taksi online. Kita sederajat. Kinar menatap penuh keraguan. Bisa jadi kan pria ini berbohong. Pria setampan ini, tangan yang halus dan tubuh yang putih bersih. Masa iya dia orang yang sederajat dengannya, dan tidak mungkin juga dia tidak memiliki istri. Kinara, panggilnya. Iya mas. Percaya padaku. Aku tidak akan membuatmu merasa merugi, aku tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh sampai keyakinan ada di hati kita. Bagaimana? Mau kan menjalaninya? Tanya Mas Taraf. Perlahan kepala itu mengangguk. Ya mau bagaimana lagi, ia juga tidak ingin dihujat banyak orang bukan? Karena kabar cinta satu malam. Jadi ya sudahlah jalani saja, pria ini terlihat tulus juga. Aku agak risih dengan baju basah ini Kinar. Kau ada baju ganti yang bisa ku pinjam? Ada sih, baju bekas mendiang ayahku. Mas mau pakai? Boleh deh, daripada pakai baju basah seperti ini. Kinara pun beranjak ia masuk ke dalam kamar ayahnya. Sedangkan Mas Taraf masih saja mengamati Kinar yang sudah menghilang dari pandangannya. La pun menghela nafas. Bagaimana ini? Tiba-tiba aku sudah beristri. Gumamnya dalam hati. Ia pun menyandarkan kepalanya di sandaran sofa usang tersebut. Hingga tak lama Kinara keluar membawakan setelan baju yang setidaknya paling cocoklah untuk pria yang sudah menjadi suaminya itu. Setelah mengganti pakaian pria itu merebahkan tubuhnya di atas sofa dengan bantal dan selimut yang diberikan Kinara. Terima kasih Kinara. Kamu tidur ya, sudah malam, ucapnya. Kinara pun tersenyum sama halnya dengan Mas Taraf. Dia menutupi wajahnya dengan lengannya lalu terpejam. Kinara berjalan memasuki kamarnya. Tersenyum sekilas lalu masuk dan menutup pintu itu. Malam panjang pun mereka lalui dengan status yang tiba-tiba berubah. Seperti mimpi rasanya, tidak ada persiapan apapun tiba-tiba dia sudah sah memiliki suami. Kinara dan Mas Taraf sama-sama masih canggung antar satu sama lain. Bersambung. Pagi yang begitu indah, dengan aroma tanah setelah hujan. Dan sejuknya udara pagi membangunkan Kinara yang sedikit menggigil akibat kipas angin yang masih menyala. Kinar merenggangkan tubuhnya sejenak lalu segera beranjaklah dia, mematikan kipas angin di atas meja, lalu berjalan keluar. Pintu kamar itu terbuka, hal yang pertama ia lihat adalah Mas Taraf. Pria yang masih tertidur di atas sofa usangnya. Apa yang ia lihat pagi ini seolah menandakan bahwa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi, dia memang sudah memiliki suami. Ya suami yang tampan, seperti sebuah musibah bercampur rezeki. Siapa disangka pria itu menepati janjinya dia sama sekali tak menginjakkan kakinya masuk ke dalam kamar Kinar walaupun mereka sudah sah. Namun entahlah ada sedikit hati yang merasakan sedih. Menganggap bahwa hati pria itu memang sama sekali tak menaruh kepadanya. Sabar ya Kinara. Cinta itu tidak datang dengan cepat, termaksud dirimu yang belum ada getaran sama sekali kan. Karena kalian masih sekedar saling kagum karena tampang masing-masing hehehe. Kinar membenahi selimut Leonard, atau Mas Taraf yang ia kenal. Karena sedikit terbuang dari tubuhnya, menyelimuti lagi hingga sebatas leher pria tersebut. Bergerak sedikit tubuh Leon membuat Kinara tersenyum. Manis sekali pria ini jika tengah tidur, gumam Kinara dalam hati. Gadis itu kembali beranjak dari posisi setengah membungkuknya tadi. Lalu berjalan ke ruangan belakang, guna membasuh tubuhnya. Sudah hal biasa Kinar akan berbelanja pagi lebih dulu untuk masak hidangan sarapannya sendiri, atau hanya sebatas membeli sarapan yang sudah matang. Namun karena kali ini, dia sudah memiliki suami. Sudah pasti dia akan memasak makanan yang lebih spesial untuk Mas Taraf. Makanan apa ya kiranya? Sepanjang jalan dia terus berpikir dengan semangat. Hingga tak sadar bahwa dirinya tengah banyak yang mengamati. Halo pengantin baru, pengantin mesum. Hahaha.
Seorang wanita yang tengah berdiri sembari melipat kedua tangannya di depan dada berseru. Kinara menghela nafas malas mendengar suara wanita yang paling ia hindari. Gadis itu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Hei sombongnya, yang sudah punya suami. Cekak, semalam puas dong ya. Ketahuan mesum langsung dinikahi. Lanjut rondenya dong. Tergelak lagi. Kinara menoleh. Lalu melebarkan senyum keterpaksaan. Kok tahu sih, aku abis main beronde dengan Suamiku. Ya ampun kau mengintip ya Monik. Monik menarik senyumnya. Cih, sudi sekali aku mengintip pasangan mesum sepertimu. Oh, abis kau sepertinya paham sekali sih. Hei kau tahu tidak? Suamiku itu sangat baik hati. Tampan pula aku yakin kau saat melihatnya pasti akan langsung pingsan nanti. Terkekeh. Hei Kinara. Pria seperti apa sih suamimu itu? Sudah pasti pria hidung belang yang biasa mampir di warungmu kan? Aku yakin tidak hanya ada satu pria yang biasa kau layani, namun sepertinya pria yang menikahimu semalam tengah tidak beruntung ya. Karena digerebek hahaha kasihan sekali. Kinara mengepalkan satu tangannya, namun bibirnya masih tersungging. Kau memperhatikan sekali diriku ya Monik, jadi terharu deh. Gadis murahan sepertimu memang sering menjadi trending topik para ibu-ibu saat bergosip. Siapa yang tidak tahu kebusukanmu itu, yang membuka jasa plus-plus berkedok jualan kopi dan mie instan rebus. Ya ampun. Ya ampun. Tapi sepertinya kali ini kau tidak bisa lagi menjajakan tubuhmu itu. Hahaha. Ingin sekali ku robek mulutmu itu Monik. Astaga. Kinara menghela nafas. Haduh, tidak ku sangka menikah nikmat juga loh Monik. Kau pasti menyesal sekali karena tak jadi menikah ya. Kasian, kau pasti sangat iri saat ini karena aku yang tak perlu gembor-gembor sudah bersuami duluan dong. Cih, bangga gitu menikah karena mesum. Menjijikkan. Bangga tidak ya? Abis suamiku tampan dan menggemaskan sih. Oh iya, Perawan tua. Maaf ya aku tidak bisa berlama-lama meladeni mulut rusakmu itu, sudah kangen suami soalnya, dan lagi suamiku tersayang pasti sudah lapar daoh. Langsung saja Kinar kabur. Karena ia tidak ingin urusannya dengan makhluk penggila gosip itu semakin panjang. cih dasar wanita murahan yang kotor. Monik menghentakkan kakinya lalu masuk ke dalam rumah dengan perasaan jengkel. Ya Monik masih ada sedikit hubungan saudara dengannya. Karena ibunya masih satu kerabat dengan mendiang ayah Kinar. Namun semenjak ayahnya wafat, keluarganya seolah menjauh, bahkan seperti takut didekati Kinara karena beranggapan gadis yatim piatu itu akan menyusahkan keluarga mereka. Kinara sendiri sudah ditinggal ibunya saat dirinya masih berusia 2 tahun karena sakit. Lalu sang ayah menyusul saat dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Kinara berjualan kopi itu juga menggantikan mendiang ayahnya yang memang dulunya seorang pedagang kopi di warung milik mereka. Memang benar. Selama ini pandangan buruk mengenai dirinya memang sudah menjadi hal biasa. Wajarlah penikmat kopi rata-rata adalah pria proyek, namun Kinara tak merasa pria-pria pelanggan warungnya itu mengganggu selama ini. Malah justru mereka asik dengan canda tawanya yang masih masuk batas wajar kesopanan mereka. Namun ya oh namanya juga hidup bukan? Seperti apapun sucinya kita dalam berkelakuan, akan banyak orang-orang sekitar yang akan tetap menabur noda agar kita terlihat cacat. Dan akhirnya menjadi santapan hujatan untuk mereka-mereka yang haus akan berita gosip. Selesai berbelanja kini Kinara sudah sampai di rumahnya. Pria itu tidak ada lagi di atas sofa, Kinara berjalan masuk memburu setiap ruangan mencari sosok Mas Taraf. Dihampirinya sebuah bilik kamar mandi dan mengetuknya pelan. Namun pintu itu malah justru terbuka, dia tidak ada. Mas Taraf memanggil. Dia berusaha mencari suaminya hingga berjalan dengan cepat kembali ke ruangan depan. Langkahnya terhenti, saat mendapati sosok Mas Taraf sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum ramah. Mas Taraf dari mana? Aku pikir Mas Taraf sudah. Aku tidak kemana-mana Kinar, hanya keluar mengambil ponsel yang tertinggal di mobil, jawabnya. Sekilas Kinar menghembuskan nafas merasa lega. Kau sendiri dari mana? Mas mencarimu loh tadi, ucap Leon atau Mas Taraf. Kita panggil apa ya enaknya? Hehehe. Aku habis belanja dan baru mau masak ini Mas, jawab Kinar.
Mas Taraf tersenyum, dia mengusap kepalanya. Aku ingin sekali makan masakanmu, Kinar. Namun aku harus pergi sekarang juga. Pergi. Pergi kemana? Matt. Maksudnya cari orderan, garuk-garuk kepalanya yang tak gatal. Apa tidak bisa ya? Mas menunggu dulu. Inginnya begitu Kinara. Tapi aku harus kembali dulu ke maksudku kontrakan tempatku tinggal, mengganti pakaian lalu berangkat. Sedikit murung Kinara karena pria di hadapannya itu harus buru-buru akan pergi. Ada sedikit ketakutan juga jika pria yang sudah menjadi suaminya itu tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Bersambung.